Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Vinta, and this is Nutrition with Vin. Jadi channel ini saya khusus dedikasikan untuk sharing topik-topik terkait nutrisi atau gizi pada manusia. Dan video kali ini kita akan membahas gizi seimbang. Nah, gizi merupakan salah satu elemen paling penting untuk menjaga kesehatan kita. Dulu, gizi cuma dianggap sebagai penunjang dari status kesehatan kita. Tapi sekarang, gizi menjadi salah satu penentu status kesehatan kita. Karena tanpa gizi yang optimal, maka justru dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Dan sebaliknya, kalau misalnya gizi kita optimal, maka status kesehatan kita akan jauh lebih baik secara fisik maupun secara mental, terus kita menjadi lebih produktif, dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan kualitas hidup kita menjadi jauh lebih baik. Jadi, sangat penting untuk kita bisa menyeimbangkan gizi kita. Gizi seimbang sebenarnya sudah dikenalkan sejak tahun 2014. Tapi masih ada juga yang belum terlalu kenal konsep ini, bahkan masih belum move on dari konsep yang sebelumnya, yaitu konsep 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kita bahas dulu perbedaan keduanya apa ya. 4 sehat 5 sempurna ini dikenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Prof. Purwo Sudarmo pada tahun 1950, untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada saat itu. Karena masalah gizi utama Indonesia pada saat itu adalah kelaparan berat. Makanya konsep ini dibuat. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun, sayur dan buah sebagai zat pengatur, dan disempurnakan dengan susu. Dalam konsep ini nggak ada panduan tentang jumlah atau porsi makanan yang harus kita konsumsi. Jadi bisa aja orang konsumsi tanpa ada batasan. Misalnya saya nggak terlalu suka sayur nih, tapi saya sukanya nasi. Jadi dalam makanan sehari-hari saya lebih banyak makan nasi atau mie tanpa memperhatikan jumlah atau porsi makanan lainnya. Jadi sayurnya sedikit. Jadi bisa saja gizi saya menjadi tidak seimbang. Tapi konsep itu sebenarnya konsep yang sesuai, karena pada zaman itu masalah tadi adalah masalah kelaparan berat. Nah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kesehatan dan perbedaan permasalahan gizi yang dihadapi sekarang, maka konsep 4 sehat 5 sempurna udah nggak sesuai lagi. Konsep yang sekarang kita anut adalah diet gizi seimbang, karena permasalahan gizi yang kita hadapi sekarang sudah jauh berbeda. Walaupun kelaparan juga masih ada di beberapa negara, bahkan di beberapa daerah di Indonesia, tapi selain itu, masalah gizi yang kita hadapi sekarang adalah masalah obesitas atau kelebihan gizi. Perbedaan mendasar antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang adalah satu, terkait jumlah dan porsi makanan yang harus kita konsumsi per kelompok makanan. Dan yang kedua, ada penambahan elemen-elemen yang menjadi fondasi atau pilar supaya gizi menjadi lebih optimal. Porsi dan jumlah makanan yang kita konsumsi pada setiap kelompok makanan ini diatur supaya ada batasan. Karena kalau misalnya kita nggak batasin apa yang kita makan, banyak sekali penyakit yang bisa terjadi. Misalnya sindroma metabolik. Jadi contohnya misalnya darah tinggi atau hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dan obesitas. Jadi sekarang bisa diingat ya, bahwa sekarang kita sudah tidak menganut konsep 4 sehat 5 sempurna, tetapi menganut pedoman gizi seimbang. Sekarang kita bahas lebih mendetail tentang gizi seimbang. Nah, zat gizi ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu makro dan mikronutrien. Makronutrien adalah protein, karbohidrat, lemak, dan juga cairan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh kita, dan mikronutrien adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit dalam tubuh kita. Nah, supaya gizi kita seimbang, maka semua zat gizi ini harus terpenuhi. Berapa banyak sih kebutuhannya? Nah, kita bahas lagi satu-satu. Kebutuhan protein kita adalah 10-20% dari kebutuhan total harian kita. Nah, protein ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati.
Protein hewani ini bersumber dari hewani dan produk-produk dairy atau contohnya keju dan yogurt. Sedangkan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan. Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Dia berfungsi juga sebagai pembentuk otot, organ, dan enzim. Selain itu, dia juga membentuk antibodi sehingga menjaga tubuh kita dari berbagai ancaman infeksi. Protein juga bekerja sama dengan karbohidrat untuk menjaga keseimbangan hormonal. Kualitas protein yang baik juga mengandung beberapa mineral, misalnya kalsium dan zinc, dan rendah akan lemak jenuh. Zat gizi kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan sebanyak 50-60% dari kebutuhan total harian kita. Nah, secara garis besar, karbohidrat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana ini adalah karbohidrat yang terdiri dari gula dasar dan sangat mudah untuk dicerna. Yang gula sederhana yang boleh kita konsumsi adalah beberapa jenis dari buah dan sayuran. Sedangkan yang harus kita kurangi konsumsinya adalah yang berbahan dasar tepung dan minuman yang berperasa. Karbohidrat kompleks terdiri dari susunan kimia yang lebih rumit dan lebih lambat dicerna. Makanya karbohidrat kompleks lebih maksimal dalam memberikan energi dan membuat kita lebih lama kenyangnya sehingga dapat menjaga berat badan kita. Karbohidrat kompleks ini yang harus kita perbanyak jenisnya. Contoh-contoh dari karbohidrat kompleks misalnya nasi itu adalah karbohidrat kompleks. Semakin dia berwarna, maka dia semakin kompleks. Kemudian bahan-bahan dasar gandum, whole wheat, itu karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks memiliki efek kesehatan yang lebih baik, makanya dia dianjurkan untuk lebih banyak dikonsumsi dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Zat gizi ketiga adalah lemak. Kita membutuhkan 30% lemak dari total kebutuhan harian kita. Lemak ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lemak jenuh atau saturated fat, dan lemak tidak jenuh atau unsaturated fat. Unsaturated fat ini kemudian dibagi menjadi rantai ganda dan rantai tunggal. Mana yang harus kita kurangi dan mana yang harus diperbanyak? Nah, jenis lemak yang harus kita kurangi adalah lemak jenuh. Lemak jenuh ini biasanya sumbernya adalah dari protein hewani. Jadi lemak yang ada pada protein hewani itu bersifat jenuh. Dan lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat kita atau HDL. Jadi bisa mengganggu kesehatan, sehingga dianjurkan untuk konsumsinya dikurangi. Sedangkan lemak tidak jenuh atau unsaturated fat, baik yang rantai ganda maupun yang rantai tunggal, itu harus kita konsumsi dengan jumlah yang cukup. Harus diperbanyak malah, karena dia justru dapat menjaga kadar kolesterol kita menjadi optimal. Contoh lemak tidak jenuh adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ada juga sih yang dari protein hewani, utamanya adalah dari ikan dan dari seafood. Lemak ini cukup penting peranannya dalam tubuh kita, karena selain sebagai sumber energi, lemak juga membantu absorpsi vitamin-vitamin tertentu, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi tanpa lemak, vitamin-vitamin itu tidak akan terserap dengan baik dalam tubuh kita. Zat gizi berikutnya adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral walaupun dia tergolong dalam mikronutrien dan dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit, tapi fungsinya itu sangat penting bagi kesehatan. Untuk tiap jenis vitamin dan mineral, kebutuhannya kita bisa lihat di tabel AKG atau tabel angka kecukupan gizi. Di situ kita bisa lihat kebutuhan vitamin dan mineral kita berdasarkan jenis kelamin dan umur. Tiap vitamin dan mineral sebenarnya punya fungsi dan peranannya masing-masing. Tapi secara umum, vitamin dan mineral itu berperan penting dalam sistem imun, melawan infeksi, membantu pertumbuhan tulang, dan membantu dalam regulasi hormon. Jadi, don't forget your vitamins and your minerals. Nah, habis dengerin penjelasan tadi, jadi makin rumit atau misalnya makin bingung nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, untuk memudahkan gimana caranya kita tahu gizi kita udah seimbang atau enggak, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat tabel AKG atau tabel angka kecukupan gizi tadi. Nah, ini adalah tabel angka kecukupan gizi yang bisa kita download secara online dan gratis. Tabel ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Jadi ini adalah anjuran untuk orang-orang di Indonesia. Cara kedua adalah dengan mengikuti pedoman isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah pedoman yang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi lebih mudah untuk kita tahu apa sih yang harusnya ada di piring kita dengan melihat gambar di atas. Jangan lupa juga dengan menambahkan air putih yang cukup. Tadi kan di awal udah lihat bahwa cairan juga termasuk salah satu zat gizi yang tergolong di dalam makronutrien. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Air putih yang dianjurkan adalah sebanyak 8 gelas per hari. Nah, gimana detailnya? Nanti kita akan bahas di video tersendiri ya. Jadi nantikan video selanjutnya. Kita lanjut dulu. Untuk mengoptimalkan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, ada elemen-elemen tambahan yang perlu kita perhatikan juga. Ini disebut sebagai pilar utama gizi seimbang. Jadi pilar ini berfungsi sebagai fondasi yang menguatkan asupan nutrisi yang sudah kita konsumsi. Elemen-elemen ini yang pertama adalah makan makanan yang beraneka ragam, yang kedua adalah dengan membiasakan pola hidup bersih, yang ketiga adalah dengan melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat adalah memantau dan mempertahankan berat badan yang normal. Dan lagi, karena ini adalah satu pembahasan tersendiri, nanti saya akan buat video khusus menjelaskan tentang bagaimana sih 4 pilar gizi seimbang ini. Nah, tadi itu adalah penjelasan mengenai gizi seimbang. Mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan tadi, teman-teman jadi lebih paham terkait gizi seimbang dan kenapa gizi itu menjadi sangat penting untuk kesehatan kita. Karena sekali lagi, saya ingatin, kalau misalnya gizi kita nggak seimbang, maka bisa terjadi berbagai masalah kesehatan dan juga malnutrisi, yaitu kelebihan ataupun kekurangan gizi. Supaya kita bisa lebih sehat, physically and mentally, dan kita bisa hidup lebih produktif lagi. And remember, this is because nutrition matters. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya ya.